Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang sejarah dakwah. Apa sih arti sejarah dakwah? Ya, sejarah dakwah adalah peristiwa masa lampau yang benar-benar dialami oleh umat manusia pada zaman dahulu mengenai imbauan, seruan, dan ajakan kepada Islam dan hasil tentang proses penyeruan tersebut. Sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berdakwah selama 23 tahun, yang dimana 13 tahun beliau berdakwah di Mekah. Terdapat 3 cara dakwah Nabi di Mekah, diantaranya yang pertama dakwah kepada orang atau keluarga terdekat. Lalu yang kedua secara sembunyi-sembunyi, dan yang ketiga secara terang-terangan. Tidak lama setelah itu, turun lagi perintah dari Allah untuk beliau hijrah ke kota Madinah. Kemudian Rasulullah beserta para sahabatnya hijrah ke Madinah dan membangun Masjid Quba. Rasulullah berdakwah sampai akhir hayatnya, yang dimana semua perjuangan Rasulullah telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju peradaban Islam yang lebih cerah. Dakwah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menjadi khalifah pada tahun 11 sampai 13 Hijriah di usia 60 tahun. Ketika menjadi khalifah, beliau memerangi pembangkaan zakat, memerangi pengikut nabi palsu, serta membukukan Al-Qur'an. Yang kedua, Umar bin Khattab. Beliau menjadi khalifah pada tahun 12 sampai 23 Hijriah. Masa khalifah Umar berlangsung selama 10 tahun 6 bulan. Di masa kekhalifahannya, beliau menetapkan sistem kalender Hijriah, memperkokoh Majelis Syuro, dan sistem konstitusi negara. Utsman bin Affan. Beliau menjadi khalifah ketiga yang berkuasa pada tahun 644 sampai 656 Hijriah dan merupakan kekuasaan terlama. Selama kedudukannya, Utsman bin Affan membentuk Angkatan Laut pertama Islam, melanjutkan penyelesaian pembukuan Al-Qur'an, serta melakukan perluasan Masjid Nabawi. Dan yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah khalifah keempat yang berkuasa pada tahun 656 sampai 661. Ia berupaya menyelesaikan persoalan intern di antara kaum muslimin dan menampilkan sosok kepemimpinan yang tidak ambisius. Dakwah pada masa Bani Umayyah yang berlangsung pada tahun 41 sampai 133 Hijriah, yang dimana terdapat pembukaan wilayah dakwah baru, terdapat pemakmuran masjid dengan kajian keagamaan, pemurnian dan penggalakan berbahasa Arab, serta bidang hukum Islam. Dakwah pada masa Bani Abbasiyah yang berlangsung di tahun 132 sampai 656 Hijriah. Kemajuan yang dicapai Bani Abbasiyah pun beragam, terlebih dalam urusan ilmu pengetahuan dan ilmu agama yang berkembang pesat. Sejarah dakwah di Afrika. Penyebaran Islam di Afrika dimulai oleh para sahabat Nabi yang hijrah ke Habsyi, kemudian dilanjutkan dengan masa Khalifah Umar ibn Khattab dengan mengutus Amr bin As. Di Afrika, Islam pun berkembang dan mencakup beberapa wilayah seperti Maroko dan Mesir. Sejarah dakwah di Eropa. Terdapat 2 masa masuknya Islam di Eropa. Yang pertama pada abad ke-8 hingga 15, di mana Islam menjadi mayoritas. Lalu yang kedua pada abad ke-19, dan di mana Islam menjadi minoritas. Perkembangan Islam di Eropa pun sudah mencakup negara Spanyol, Inggris, dan Prancis. Sejarah dakwah di Amerika. Terdapat 5 gelombang migrasi orang-orang Islam yang ke Amerika. Lalu terdapat kelompok-kelompok keagamaan yang berkembang di Amerika, seperti gerakan Sufi, Muslim Syiah, Muslim kulit putih, serta Muslim Amerika keturunan Afrika. Sejarah dakwah di Australia. Terdapat 2 cara masuknya Islam di Australia. Yang pertama, kontak penduduk Australia dengan para nelayan Muslim dari Makassar, dan yang kedua, datangnya kelompok penunggang onta dari Afghanistan. Di Australia, Islam pun berkembang dengan cara mendirikan masjid, mendirikan pendidikan, serta organisasi Islam. Sejarah dakwah di Asia Tenggara. Islamisasi Islam di Asia Tenggara melalui berbagai jalur, yakni jalur perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Berkembangnya Islam di Asia Tenggara. Yang pertama terdapat negara Thailand, dan yang kedua negara Laos, serta yang ketiga negara Filipina. Sejarah dakwah di Indonesia.
Terdapat 3 teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Bengal, dan yang ketiga teori Pantai Coromandel. Terdapat fase perjalanan dakwah di Indonesia. Yang pertama dakwah sebelum masa penjajahan, lalu dakwah pada masa penjajahan, dakwah di masa Orde Baru, dan dakwah di era reformasi. Tingkah laku dan metode karakteristik dakwah di Indonesia. Tingkah laku dibagi menjadi 4. Yang pertama motorik, yakni tingkah laku yang diwujudkan dalam gerakan. Yang kedua kognitif, tingkah laku mengenali lingkungan. Yang ketiga konotif, yakni kemauan untuk berperilaku. Dan yang terakhir afektif, yaitu emosi yang merangsang untuk berperilaku. Karakteristik dakwah di Indonesia. Yang pertama Rabbaniyah, di mana tujuan dakwah untuk menyeru kepada Allah dan agama Islam. Kedua, Qobla Jam'iyatin, di mana dakwah Islam yang benar berkarakter Islam sebelum organisasi. Dan yang terakhir, Khairu Juz'iyatin, di mana dakwah Islam bersifat mencakup seluruh nilai-nilai ajaran Islam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.